بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai atau masih pada bab kathratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebelumnya ada bab yang menganjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Sekarang bab bahwa jalan kebaikan itu banyak. Bahkan kemarin disampaikan bahwasanya dari riwayat dari Abi Dzar, kalau aku tidak mampu berbuat apapun, masih ada kebaikan. Apa itu? Jangan ganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Oleh karena itu, alhamdulillah, di dalam hadis berikutnya ini, hadis yang ketiga dari bab ini, berkait dengan masalah itu, mengganggu orang lain. Disebutkan oleh Nabi SAW, "Uridat alayya a'malu ummati." Aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha. Ditujukan kepadaku yang baiknya dan juga yang jeleknya. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Aku lihat di dalam kebaikan-kebaikan ada catatan kebaikan berupa menghilangkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha. Dan aku dapati kejelekan-kejelekan amal mereka, an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Di antara kejelekan-kejelekan mereka, aku lihat catatan bahwa nukha'ah itu ludah yang kental, yang menjijikkan, ada di masjid dan tidak dikubur. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, demikian diriwayatkan oleh Muslim. Berarti di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa catatan-catatan kebaikan kaum muslimin semuanya tercatat, walaupun hanya sekedar menghindarkan gangguan dari jalan. Kamu melihat ada duri misalnya, jangan sampai terkena anak-anak, jangan sampai terkena orang yang lewat. Itu kebaikan yang tercatat di sisi Allah SWT, akan mendapatkan pahalanya di sisinya. Demikian pula kalau engkau melihat ada pecahan beling misalnya, pecahan kaca yang dikhawatirkan akan merobek kaki kaum muslimin, kamu ambil, kamu amankan tempat yang aman. Ini imatatul adha 'anil tariq. Dan ini mengingatkan kita pada hadis yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW menyatakan iman ada 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling bawahnya adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, menghilangkan gangguan dari jalan itu adalah menghilangkan sesuatu yang yu'dil marrah, yang akan menyakiti atau mengganggu orang yang lewat. Min syaukin wa a'wadin wa ahjarin wa zujajin wa awras wa arwath wa ghairi dhalik.
Semua yang mengganggu manusia di jalannya, apakah duri atau ranting-ranting yang akan mengganggu orang lewat, atau batu-batu yang akan mengganggu orang lewat, atau pecahan kaca dan sejenisnya, ataupun arwas. Arwas adalah kotoran. Sehingga ketika lihat ada kotoran hewan atau kotoran apa saja ya, yang akan mengganggu orang lewat, kamu singkirkan atau kamu kubur dengan tanah misalnya, maka itu suatu kebaikan. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai kebaikan, dan disebutkan di sini dalam hadis ini dengan kalimat bahwa aku melihat catatan-catatan kebaikan umatku tercatat di sana, imatatul adza 'anil tariq, atau al-adza yumatu 'anil tariq. Al-adza, gangguan yang disingkirkan dari jalan manusia. Sebaliknya, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha. Sebaliknya kata Nabi SAW, aku melihat dalam catatan kejelekan mereka ada catatan orang yang meludah di masjid tidak dikubur. Meludah di masjid atau di depan masjid atau di teras masjid dalam keadaan disebutkan jenisnya nukha'ah, yang paling menjijikkan. Nukha'ah itu apa bahasa Indonesianya? Yang lebih lendir, yang hijau, naudzubillah. Itu nukha'ah namanya. Kata Nabi, ini termasuk catatan kejelekan. Mengapa? Mengganggu kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin. Sehingga Masya Allah, kaum muslimin adalah orang-orang yang dididik untuk bersih. Kaum muslimin adalah orang-orang yang dididik untuk menjaga lingkungannya dari kejelekan-kejelekan. Sehingga termasuk catatan kebaikan, menyingkirkan kejelekan dari jalan. Dan termasuk, saya ulangi, termasuk kebaikan adalah menyingkirkan kejelekan dari jalan. Dan termasuk kejelekan adalah membuat gangguan kepada manusia, walaupun berupa ludah atau busak atau nukha'ah, nukhamah. Ini juga akan mengganggu kaum muslimin, dan itu termasuk catatan. Mungkin kamu akan berkata, tapi itu kan dosa kecil. Walaupun sekecil-kecilnya, kalau itu adalah catatan kejelekan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Dan kita berdoa semoga kita selamat daripadanya. Dan kita berusaha untuk tidak terjerumus di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan bahwa itu termasuk iman. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah persaksian la ilaha illallah, dan yang paling bawahnya adalah imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu termasuk syu'batun min syu'abil iman. Malu adalah termasuk dari cabang-cabang keimanan. Sehingga Masya Allah, kalau seorang mukmin memiliki rasa malu, maka itu adalah orang yang memiliki keimanan, atau tanda-tanda dia memiliki cabang keimanan yang penting, yaitu adanya rasa malu. Malu berbuat dosa, malu berbuat jelek, malu kalau mengganggu kaum muslimin, atau malu atau berbuat sesuatu yang mengganggu kewibawaannya. Termasuk di dalamnya, kalau dia membuang sesuatu yang busuk, meludah, busak atau sejenisnya di jalan, di hadapan orang, itu sesuatu yang akan menjatuhkan kehormatan. Mestinya malu seorang muslim untuk melakukan hal-hal tersebut yang tidak pantas. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang gangguan terhadap kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Yang artinya, mereka-mereka yang mengganggu orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, dan yang membuat gangguan-gangguan terhadap mereka kaum mukminin, bighairi maktasabu, bukan karena balasan yang setimpal buat mereka. Siapa yang mengganggunya dalam keadaan mereka tidak punya salah, maka faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina,
maka dia akan memikul dari Allah nanti balasannya. Dia telah melakukan buhtanan wa itsman, telah melakukan dosa dan kejahatan yang sangat jelas. Kalau meludah saja di tempat kaum mukminin duduk-duduk atau di tempat kaum mukminin salat, apalagi sudah dikatakan sebagai sayyi'ah, sebagai kejelekan. Apalagi kalau mengganggunya dalam bentuk lain. Apalagi kalau mengganggunya lebih dari itu. Apalagi kalau menyakitinya. Apalagi kalau menumpahkan darah kaum muslimin atau membuat takut kaum muslimin. Membuat takut kaum muslimin artinya teror. Membuat teror-teror yang membuat kaum muslimin takut. Tentunya aula wa a'zam. Tentunya lebih besar lagi. Isman mubina. Dosa yang sangat jelas. Buhtanan azima. Kejahatan yang besar. Yang Allah ancam dalam ayat ini. Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Siapa yang mengganggu kaum muslimin, siapa yang mengganggu kaum mukminin, kaum mukminat tanpa sebab, maka niscaya mereka akan memikul kejahatan dan memikul dosa yang sangat besar, yang sangat jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat al-busaqu fil masjid khati'atun, bahwa meludah di masjid itu satu dosa, satu kesalahan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jagalah masjid-masjid kaum muslimin, jagalah kebersihannya, jagalah masjid-masjid kita, tempat ibadah kaum muslimin. Jangan kita mengotorinya walaupun sedikit. Bahkan sebaliknya, kalau engkau melihat ada sesuatu yang mengotori masjid, ambil. Kalau engkau nggak sempat keluar, taruh di kantongmu dan engkau akan buang setelah pulang. Atau kalau engkau bisa saat itu keluar, ambil, buang keluar, buang tempat sampah. Melihat kertas atau potongan kertas atau sejenis itu, kamu ambil. Maka itu adalah masjid kita bersama, dan itu adalah tempat kita beribadah. Maka kita berupaya untuk ta'awun alal birri wat taqwa, untuk menjaga masjid, menjaga kebersihan masjid, menjaga agar masjid tadi sehat. Jangan meludah di masjid. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.